Soeharto diselamatkan Gatot Subroto dalam kasus penyelundupan beras. Ditulis oleh Patrick Matanasi dari tirto.id. Tahun 1950-an tak sedikit tentara yang terlibat kasus penyelundupan. Jika sekian banyak perwira TNI lancar-lancar saja dalam urusan penyelundupan, maka Soeharto bernasib apes. Tahun 1959 karir militernya nyaris tamat, padahal waktu itu ia tengah menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 4 yang kelak bernama Kodam Diponegoro. Dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, ia mengungkapkan, diisukan bahwa saya adalah koruptor beras, memperkaya diri dari hasil barter gula. Sementara menurut Subandrio dalam buku Kesaksianku tentang G30S, semua perwira saat itu mengetahuinya. Bahkan terungkap bahwa penyelundupan itu bukan untuk kepentingan Kodam, tetapi duitnya masuk kantong Soeharto dan Liem. Kala itu, Soeharto memang sudah dekat dengan Liem Sioe Liong alias Sudono Salim. Masih kata Subandrio, kasus penyelundupan ini membuat Kolonel Ahmad Yani, yang kala itu menjabat sebagai Deputi 2 Panglima Angkatan Darat dan juga berasal dari Rumpun Diponegoro, marah kepada Soeharto. Dan kasus ini pun kemudian sampai juga kepada orang nomor 1 di Angkatan Darat, Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution. Kata M. Yasin, yang belakangan berseberangan dengan Soeharto, dalam buku Saya Tidak Pernah Minta Ampun kepada Soeharto, sebuah memoir, Nasution hendak menghukum Soeharto dengan memecatnya dari TNI. Namun rencana Nasution itu tak terlaksana. Soeharto keburu diselamatkan Mayor Jenderal Gatot Subroto. Kata Soekarjo Wilarjito dalam buku Mereka Menodong Bung Karno, Kesaksian Seorang Pengawal Presiden. Satu-satunya perwira yang tidak mencela Soeharto hanyalah Jenderal Gatot Subroto. Seperti Soeharto dan Ahmad Yani, Gatot Subroto juga berasal dari Rumpun Diponegoro. Ia adalah wakil kepala staf Angkatan Darat ketika kasus Soeharto bergulir. Di pucuk pimpinan Angkatan Darat, Gatot adalah perwira tua yang suaranya cukup didengar. Ia berusaha meyakinkan para petinggi Angkatan Darat bahwa Soeharto masih bisa diperbaiki. Akhirnya Pak Gatot memutuskan tidak ada yang diragukan dan disalahkan atas tindakan saya itu. Dan saya diperintahkan melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD sampai selesai. Ujar Soeharto. Setelah lulus dari SSKAD, karir militer Soeharto berlanjut. Ketika Gatot Subroto wafat pada tanggal 11 Juni tahun 1962, Ahmad Yani telah menjadi Panglima Angkatan Darat, sementara Soeharto dijadikan Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang juga Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang belakangan dikenal sebagai Kostrat. Menurut Soeharto, Gatot Subroto mulai mengenalnya saat terjadi peristiwa Palagan Ambarawa pada Desember tahun 1945. Kala itu, Soeharto masih Komandan Batalion 10 Yogyakarta dan masih berpangkat Mayor. Sementara Gatot yang pangkatnya Letnan Kolonel adalah salah satu perwira penting di Divisi Purwokerto. Di Palagan Ambarawa, Soeharto dengan Gatot bertemu di sebuah bukit. Kisah pertemuan mereka terdapat dalam buku TB Silalahi bercerita tentang pengalamannya. "Hei monyet, mari ke puncak sini," panggil Gatot kepada Soeharto. Soeharto kemudian diperintahkan untuk mempertahankan bukit tersebut. Malam hari setelah perintah tersebut, bukit itu dibom musuh. Hal itu membuat Gatot merasa bersalah. Setelah pemboman reda, esoknya Gatot mencari Soeharto dan anak buahnya, meski ia menyangka bahwa Soeharto telah terbunuh. Namun ternyata Soeharto selamat dari pemboman, yang membuat Gatot menjadi lega. Seperti Gatot Subroto dan Ahmad Yani, naluri tentara Soeharto telah terbentuk sejak ia bekerja sebagai tentara KNIL pada awal tahun 1940-an. Dari ketiganya, di KNIL, Gatot Subroto paling senior, meskipun capaian pangkatnya sama-sama sampai sersan. Pada perjalanan karirnya, Gatot Subroto dikenal sebagai perwira yang menyenangkan di mata para bawahannya. Meski suka menyebut anak buahnya dengan panggilan monyet, tetapi ia kerap mengeluarkan humor. Selain berhubungan baik dengan Gatot Subroto, Soeharto juga mengenal anak angkatnya yang bernama Dekian Seng alias Muhammad Bob Hasan. Sebuah buku bertendensi konspiratif dengan judul Jaringan Zionis Van der Plas Jatuhkan Bung Karno menyebut Bob Hasan sebagai anak kandung Gatot Subroto dengan wanita keturunan Cina.
Terlepas dari cerita miring itu, Bob Hasan menjadi salah satu pengusaha penting saat Soeharto menjadi presiden. Sementara Gatot Subroto terpacak sebagai nama Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dan sejumlah ruas jalan di berbagai daerah di Indonesia.